selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu kali ini kita kembali lagi beribadah melalui online. Walaupun tetap kita PPKM, namun kita selalu berada di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita akan beribadah online, namun saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian pun kita merindukan sebetulnya untuk ibadah bersama-sama ya. Namun kali ini kita mengikuti peraturan pemerintah, menjaga jarak dan sebagainya supaya kita tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Kita akan mulai ibadah saat pagi hari ini. Dan sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami boleh beribadah kepadamu dengan kasih yang Tuhan berikan bagi kami saat pagi hari ini. Kami boleh menghirup udara segar yang Tuhan berikan, dan kami bersyukur Tuhan. Kami boleh merenungkan kasih Tuhan. Kami boleh memuji nama Tuhan. Walaupun kami di rumah kami masing-masing Tuhan, namun kami percaya Tuhan, Engkau tidak terbatas. Engkau ada di mana-mana. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing Tuhan. Percaya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, saya percaya dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan menaikkan puji-pujian apapun yang terjadi dalam hidupmu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat lembah yang muram, dalam gunung yang tinggi, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita lebih sungguh-sungguh lagi menaikkan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Yesus, ku percaya padamu. Yesus,
Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, melalui puji-pujian ini boleh kita merenungkan memang apa yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya Tuhan mengetahui semuanya itu. Tuhan Allah kita bukanlah Allah yang main-main, tetapi Allah kita yang peduli. Allah kita yang senantiasa melihat kita. Ya, karena itu kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh hati, dengan percaya kepada Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Bapak Ibu Saudara, seperti pujian ini yang kita naikkan di hadapan Tuhan, Allah sangat mengerti, Allah sangat peduli dengan kehidupan kita. Sebentar kita akan bersama-sama belajar melalui firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, sebab Allah kami yang kami sembah adalah Allah yang peduli, Allah yang mengerti dengan setiap segala permasalahan persoalan yang kami hadapi. Dan kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Biarlah pada pagi hari ini Bapa di surga, kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan Yesus menjadikan kehidupan kami dibaharui dari hari ke hari Tuhan. Firman-Mu memberikan semangat bagi kami. Firman-Mu Tuhan Yesus menjadikan bagi kami iman kami bertumbuh Tuhan terus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang disampaikan ini Tuhan Yesus dapat dimengerti Tuhan oleh setiap pendengar kami semua Tuhan. Dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kuatkan hati kami, kuatkan iman kami, teguhkan kami Tuhan Yesus dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kalau saat pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kita diberi kesempatan untuk belajar melalui firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan khotbah ini pada pagi hari ini adalah menghadapi badai hidup. Bapak Ibu Saudara, kita tahu akhir-akhir ini ya, begitu kekhawatiran, kecemasan menghantui di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sebelumnya kita akan membaca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-4 mulai ayat yang ke-35 sampai 41. Saya akan bacakan bersama-sama, walaupun mungkin cerita ini, kisah ini sudah Bapak Ibu tahu, dengar berulang-ulang kali, mungkin sudah hafal akan cerita ini, namun mungkin ada orang-orang yang belum mengerti ataupun belum juga mendengarkan kisah tentang ini. Saya akan bacakan di Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-35 sampai yang ke-41. Ayat yang ke-35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak yang menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Pembacaan kita sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kisah yang cukup menarik. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya
menyeberang sebuah danau, tiba-tiba badai taufan datang mengamuk, dan murid-murid Yesus sangat ketakutan, ya, sangat ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan menyimak bagaimana kehidupan yang kita hadapi saat-saat ini, Bapak Ibu Saudara. Berdasarkan Injil Markus 4 ini, ayat 35 sampai 41, saya menemukan ada dua sikap, ya, di dalam menghadapi badai hidup ini. Yang pertama adalah jangan takut. Itu ada di dalam ayat yang ke-40. Ya. Kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?" Bapak Ibu Saudara sekalian, padahal di dalam perahu itu ada siapa? Ada Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika badai itu datang, ketika angin itu, taufan itu menerpa, gelombang naik, air baru masuk ke dalam perahunya. Mereka begitu panik, mereka begitu ketakutan, khawatir, cemas. Mereka akan binasa. Makanya murid-muridnya berkata, "Tuhan, Engkau tidak peduli kami binasa." Ya, inilah ketakutan mereka, kecemasan mereka. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, kita pun merasa khawatir akan hal hidup ini. Khawatir akan penyakit corona yang ada. Banyak khawatir akan usia kita mungkin yang sudah semakin hari semakin menua. Ataupun khawatir akan rumah tangga kita, khawatir akan pekerjaan kita, cemas, saya kok belum dapat pekerjaan, ataupun ada juga ya yang lainnya. Banyak hal. Itu kekhawatiran membuat kita menjadi takut. Bapak Ibu Saudara yang kasih, ada sebuah survei Radio Republik Indonesia atau RRI bekerja sama dengan lembaga survei Indobarometer. Ya, baru-baru ini ya menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi, ya, ketika survei terhadap penyakit corona ini. Bapak Ibu Saudara, ketakutan ini sangat tinggi sehingga survei ini menghasilkan suatu survei yang mencapai kurang lebih 68%, ya, kekhawatiran orang-orang terhadap sakit corona ini. Kenapa? Kekhawatirannya karena apa? Karena satu, penyakit ini cepat menular. Kedua, karena corona ini bisa menimbulkan kematian. Nah, dan lagi Bapak Ibu Saudara, corona ini tidak ada obatnya. Ini yang membuat kecemasan, ketakutan, kekhawatiran menjadi suatu hal yang primadona, menjadi suatu hal yang luar biasa mungkin, ya, akhir-akhir ini. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, kegelisahan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu, ya Bapak Ibu Saudara, yang semakin meningkat ini, Tuhan berkata, jangan kamu takut. Jangan kamu takut, ya. Jangan takut. Ini sekali lagi dikatakan jangan takut. Ya, wajar kalau misalnya kita merasa takut, ya, karena itu hal yang biasa merasa takut. Tetapi kalau kita dikuasai ketakutan, itulah yang kita tidak boleh, ya. Memang ketakutan itu biasa, tapi jangan dibiasakan ketakutan, ya. Jangan dibiasakan ketakutan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau tentang hidup ini tidak boleh dikuasai oleh ketakutan.
Jadi kalau kita dikuasai oleh ketakutan, sikap hidup kita, segala pikiran kita, tindakan kita ya akan dipengaruhi oleh semuanya itu, akan dipengaruhi rasa takut. Nah, Tuhan bilang ya, jadi di poin yang pertama ini Tuhan katakan jangan takut. Banyak hal-hal yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita ya. Ada ketika Abraham ya akan merantau, Tuhan katakan jangan takut. Musa, Tuhan kata pada Musa jangan takut, kepada Yosua jangan takut. Tetapi apakah sampai di situ saja Tuhan bilang jangan takut? Tidak. Tuhan bukan hanya jangan takut, tetapi ada kata-kata selanjutnya. Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai. Banyak janji-janji Tuhan semuanya itu ya bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah ya, kalau air di lautan tidak bisa menenggelamkan sebuah kapal. Ya, sekali lagi, air di lautan yang banyak itu tidak akan bisa menenggelamkan kapal kalau kapal itu tidak dimasuki oleh air. Demikian juga dengan pikiran kita ya. Di pikiran kita yang negatif, misalnya kekhawatiran, ketakutan dan sebagainya. Di dunia ini banyak hal kekhawatiran, hal-hal yang negatif di dalam kehidupan kita. Kalau kitanya tidak membiarkan hal negatif itu ada di pikiran kita, kita tidak mungkin terjatuh ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kunci yang pertama, jadi sikap yang pertama dikatakan jangan takut ya. Ada sebuah cerita gini. Ketika pada tahun 1998 di Armenia terjadi gempa yang sangat dahsyat, yang sangat besar ya, pada saat itu terjadi. Dan beberapa hari kemudian ada sebuah koran lokal menceritakan sebuah satu kisah ya. Ada pada saat kejadian tersebut, seorang bapak pada saat pagi hari itu, seorang ayah mengantarkan anaknya ke sekolah. Nah, sampai di sekolah, ayahnya ini berkata, "Nak, aku mengasihimu. Sampai jumpa nanti siang ya. Have a nice day at school." Lalu ayahnya itu berangkat ke kantor. Namun ketika di dalam perjalanan menuju kantor, tiba-tiba tanah goyang, jalanan goyang, jalanan retak. Ayahnya melihat di kaca spion, melihat ke arah belakang. Wah, gedung-gedung mulai goyang, retak, hancur, mulai hancuran. Nah, saat itu juga tanpa berpikir dua kali, si ayah ini langsung mutarkan mobilnya kembali lagi kemana? Ke sekolah anaknya, begitu cepat. Namun sampai di depan sekolahan tersebut, dengan berlinang air mata ayahnya turun. Cepat-cepat dia lari meninggalkan mobil itu. Dia tidak peduli dengan mobil itu. Dia melihat ke arah bangunan yang sudah hancur itu. Kemudian dia mengira-ngira di mana letak kelas anaknya itu berada. Setelah dia berpikir sebentar, dia langsung menggali di mana kelas itu berada. Menggali terus menggali. Dan orang-orang ada yang datang, "Pak, Bapak tidak perlu menggali lagi, Pak. Nanti ada orang-orang yang akan menolong Bapak." Namun Bapak ini tidak peduli. Namun ayah ini tidak peduli, terus menggali dan menggali. Sampai sekitar 24 jam
kemudian dia tetap menggali. Ada orang-orang yang merasa berbelas kasihan, membawa makanan dan lain sebagainya bagi ayahnya ini. Namun ayahnya ini tetap terus menggali dan menggali. Di akhir cerita yang kemudian, ketika kurang lebih 36 jam kemudian, di detik-detik itu ayah sedang menggali. Dia mendengar suara, tolong, tolong. Nah, di saat itulah bapak ini meminta pertolongan bagi orang-orang banyak. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di bawah situ, di puing-puing yang rata itu, di sana ada 13 anak sekolah dasar dan 1 orang guru di sana. Mereka terluka parah, namun mereka tetap masih hidup. Nah, ketika semua setelah digali, ya, anak ini bercerita, aku tetap menunggu ayahku, pertolongan dari ayahku, ya, dengan sambil memeluk anaknya. Ayah itu, dia mengasihi anaknya, dia mau menolong anaknya. Ini adalah suatu kisah yang nyata Bapak Ibu Saudara. Saya begitu terharu saya membaca kisah ini. Bapak Ibu, ayah di dunia ini saja mau tahu, mau mengasihi anaknya, mau menolong anaknya dengan begitu rupa. Apalagi kita mempunyai Bapa di surga yang luar biasa. Pasti dia mau menolong kita, mau membantu kita, mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, seperti di dalam Yesaya 41 ayat yang 10, ayat yang ke-13 dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapa di surga, ayah kita yang memegang tangan kita, menolong kita, menguatkan kita, jangan takut. Ya, meskipun di tengah situasi keadaan yang tidak menentu ini, saya percaya Tuhan selalu menolong dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, itu adalah ketika kita menghadapi badai hidup yang kita alami. Ya, Tuhan katakan jangan takut. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih, di dalam menghadapi, sikap kita dalam menghadapi badai hidup adalah percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita baca ayat yang ke-40 di dalam Markus 4 tadi. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ini Bapak Ibu Saudara, poin penting bagi kita. Tuhan katakan, mengapa kamu tidak percaya? Nah, Tuhan ingin mengatakan, percayalah kepadaku. Tuhan ingin mengatakan seperti itu. Namun percaya yang bagaimana, Bapak Ibu? Nah, kalau kita renungkan, kita perhatikan, mungkin kita seringkali mengucapkan, saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan, betul, sungguh-sungguh saya percaya Tuhan. Di tengah situasi seperti murid-muridnya di dalam keadaan mencekam, perahu akan tenggelam, dia panik, takut, cemas, khawatir. Dia tidak fokus kepada Tuhan. Padahal Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Seringkali kita pun demikian. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, tetapi kita seringkali mengabaikan Tuhan. Seringkali kita mengacuhkan Tuhan. Seringkali kita baru perlu Tuhan ketika ada hal yang tidak kita bisa melakukan apa-apa. Tuhan seolah-olah menjadi ban serep bagi kita. Poin yang kedua, sikap kita adalah percaya Yesus sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan, di tengah kegalauan, di tengah kebimbangan, ya, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan itu, kita menjadi kurang percaya, kita menjadi
tidak fokus kepada Tuhan. Ini yang Tuhan ingin kita mengoreksi diri kita, supaya kita merenungkan, benarkah kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti murid-murid ini, dia panik. Di mana Tuhan? Di mana Yesus? Tuhan, Engkau tidak pedulikah kita binasa? Dalam situasi sekarang ini, Tuhan, Engkau tidakkah peduli denganku? Mungkin akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara, ya, ada mungkin saat keluarga kita ya mengalami hal yang buruk, atau di masa-masa kita di mana kita tidak ada jalan keluar, buntu dan sebagainya. Kita boleh merenungkan, benarkah Tuhan saya sungguh-sungguh percaya kepadamu? Ataukah saya hanya percaya di mulut saya saja? Ya. Mungkin kita perlu mengoreksi, kita perlu memeriksa diri kita. Mungkin kita perlu merenungkan, benarkah saya sudah sungguh-sungguh percaya Yesus? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara seperti imannya Thomas. Dia baru percaya kalau dia melihat. Dia percaya kalau dia baru meraba. Namun Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, mungkin kita secara kasat mata tidak bisa melihat Tuhan, tetapi mari kita analogikan seperti ini. Bapak Ibu Saudara merasakan adanya oksigen dalam kehidupan kita. Di ruangan ini, di rumah Bapak Ibu Saudara yang kita hirup, apakah oksigen itu terlihat oleh kita? Tentu tidak, tetapi bisa kita rasakan. Demikian juga kehadiran Tuhan. Mungkin dengan mata telanjang kita tidak melihat, tetapi dengan mata batin kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang akrobat Charles Boldin dari Prancis, ya, yang menyeberang di atas satu tali di atas sungai Niagara. Dia berjalan dari ujung sini di ujung sana. Banyak orang-orang yang ingin melihat, ingin tahu kehebatan seorang akrobat ini, ya. Dia berkata, percayakah Bapak Ibu Saudara saya bisa melintasi sungai ini dengan tali ini, meniti tali ini? Orang-orang berkata, percaya, saya percaya. Kemudian Charles Boldin ini berjalan sampai di ujung sana. Orang-orang bersorak, woi, hebat, hebat. Kemudian dari ujung sana Charles Boldin ini pun berbicara, percayakan Bapak Ibu Saudara saya bisa melewati ini dengan membawa satu keranjang ke arah sana? Percaya. Semua bersorak, percaya, saya percaya, gitu kan, ya. Kemudian dia meniti lagi tali itu sampai di ujung sana, berhasil. Mereka bersorak, hebat, oh luar biasa. Nah, namun ketika saya satu titik dari sini, Charles Boldin berkata, percayakah saudara saya akan melintasi tempat ini dan saya akan menggendong siapa yang mau saya gendong untuk melintasi tempat ini, tali ini. Semua diam, semua terbisu.
Tidak ada seorang pun yang berkata saya mau. Tidak. Sekali lagi Charles Spurgeon mengatakan, percayakah saya bisa menggendong Bapak Ibu Saudara untuk melintasi tempat ini? Tidak ada seorang pun. Mana kata-kata yang tadinya percaya, namun ketika ditantang ya untuk ikut serta di dalam akrobatik itu, mereka terdiam semua. Namun ada satu orang anak, saya mau, saya percaya, saya bisa ikut. Seorang anak mau mengikuti, ya, berjalan meniti. Orang-orang pada terheran-heran. Luar biasa anak ini, berani sekali. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kisah ini ingin menyatakan bahwa ketika kita percaya hanya di mulut saja, percaya, saya percaya Yesus, percaya. Namun ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi kegelisahan, ketika menghadapi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, apakah saudara masih tetap percaya kepada Tuhan? Ataukah mungkin saudara, di mana Tuhan? Nggak ada Tuhan, nggak ada menolong saya. Seperti ini. Namun kita kembali lagi bisa merenungkan, benarkah saya ini sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, kepada Tuhan? Ya, di dalam menghadapi badai hidup, Tuhan ingin kita bersikap jangan takut. Kemudian percaya sungguh-sungguh pada Yesus. Dia pasti akan menolong. Bapa di dunia saja mau menolong, mengasihi kita, apalagi Bapa di surga akan mengasihimu, akan mengasihi saya, akan menolongmu di dalam setiap kekhawatiran kita, ketakutan kita, kecemasan kita. Terlebih menghadapi situasi yang sekarang ini yang tidak menentu, Bapa di surga akan menolong kita. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Ampuni segala ketakutan kami, ampuni segala kekhawatiran kami, kecemasan kami. Ketika kami menghadapi badai hidup kami dengan situasi-situasi keadaan ini, namun Engkau meneguhkan kami, ya Bapa di surga, supaya kami jangan takut. Engkau pun meneguhkan kami, Engkau pun mengingatkan kami, supaya kami percaya dengan sungguh-sungguh kepadamu Tuhan Yesus, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, bahkan Engkau peduli kepada kami, kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, bersyukur iman kami Engkau tumbuhkan, Engkau menguatkan iman kami. Terima kasih Bapa di surga. Saya bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Saya berdoa Tuhan di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, puji nama Tuhan. Kita bisa merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita belajar kembali bagaimana Tuhan mengasihi kita. Allah, Dia yang mengerti dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita akan mempersiapkan diri kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah dengan ketulusan hati kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat
agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, namun ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu, selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu-minggu kemarin. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang dari Allah tetap melindungi Bapak Ibu Saudara, tetap mengasihi Bapak Ibu Saudara, dan berkat itu melimpah atas Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat minggu depan bagaimana hari-hari berikutnya, apakah kita masih PPKM sehingga kita beribadah online, ataukah kita bisa onsite atau offline. Mari kita akan tetap berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai kita kendor berdoa kepada Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita tetap melakukan prokes, protokol kesehatan, ya, dengan memakai masker, ya Bapak Ibu Saudara, mencuci tangan, menjaga jarak. Dimanapun Bapak Ibu Saudara beraktivitas, jangan lupa memakai protokol kesehatan, sehingga itu bisa melindungi kita, bisa melindungi orang-orang yang kita kasihi, ya. Dengan semuanya ini kita mengasihi kita semua, ya. Kita mengasihi Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara mengasihi saya juga, ya, dengan melindungi kita semua. Nah, itu Bapak Ibu Saudara semua yang kasih Tuhan, tetap kita melakukan bagian kita, ya, dan Tuhan melakukan bagian Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita saat pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh Tuhan izinkan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Walaupun kami Tuhan Yesus harus beribadah secara online, mulai di rumah kami masing-masing Tuhan, dengan menjaga jarak kami seperti ini. Namun kami percaya Tuhan Yesus, semuanya ada maksud Tuhan bagi kami semua. Semua Tuhan sudah rancangan yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Supaya kami sehat, supaya kami kuat, supaya kami tetap beriman kepadamu, supaya kami tidak takut Tuhan Yesus akan menghadapi pada hidup kami Tuhan, supaya kami tetap teguh Tuhan Yesus, percaya kepadamu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun Tuhan situasi ini membingungkan kami, situasi ini Tuhan Yesus tidak menentu, namun kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa, sebagai ayah, sebagai bapa yang melindungi anak-anaknya, yang meneguhkan anak-anaknya, ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami berdoa bagi keluarga-keluarga di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami di dalam setiap usaha kami, di dalam setiap pekerjaan kami.
apapun, setiap kami mencari nafkah, dan Tuhan memberkati apapun yang kami lakukan, aktivitas kami. Bagi mereka yang kuliah, yang sekolah, bagi mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan menolong, memberkati, memulihkan setiap keluarga, memulihkan hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak dan sebagainya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hari-hari yang boleh kami lalui, Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus Engkau menguatkan setiap kehidupan kami, ya Bapa di surga. Terima kasih. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus, Allah Bapa kita yang di surga, yang senantiasa mengasihi kita, yang mengaruniakan anaknya Yesus Kristus, yang senantiasa mengasihi kita pun, bahkan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Tuhan Yesus menyertai kita. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Amin.